Kenapa sampai menyuruh saya dan Sapulidi untuk merahasiakan rencana ini? Alasannya apa? Kenapa harus ini namanya apa sih? Sampai di dalam ini tapa apa namanya? Tapang luang. Tapang luang. Nah, alasannya apa alasannya? Cuman saya kepingin banget anak-anak murid saya biar tahu kalau saya ini sudah bertobat, satu. Oke. Yang kedua, anak-anak murid saya yang sudah bekerja mulai dulu sampai sekarang dia tidak mau bertobat karena dia sudah saya berikan ilmu, segala ilmu kepada dia. Anak-anak murid saya semua saya berikan ilmu apa yang dia minta. Jadi dukun santet, jadi orang yang tebal, segala peluru, pusaka apapun tidak mempan. Dia sudah saya kasih apa yang diminta. Jadi preman apapun dia bisa melakukan. Seperti kancil itu? Iya, terutama itu. Anak yang pecicilan satu itu. Itu sudah saya berikan apa saja. Lalu yang satu itu ya orangnya keras. Ya. Sabuk galeng itu ada. Namanya Darto, ada datang enggak nih? Ya. Itu semua anak-anak murid saya biar tahu kalau saya ini kepingin nuruti dia. Kalau sudah saya beri ilmu, saya kepinteran, bodoh saya pintarkan, biar dia tahu kalau saya ini sudah bertobat, bahwa aku bekerja seperti ini, bekerja yang tidak benar. Tadi saya mendengar Darto ya? Iya. Darto. Iya. Namanya siapa? Ki Ageng Darto Surabledek bukan? Kalau enggak keliru. Itu murid sampean? Iya. Kameramen, kok aneh? Kok aneh? Aneh lagi gimana? Beberapa waktu yang lalu saya habis tempur sama Ki Ageng Darto Surabledek. Iya. Di situ hampir menumbalkan kedua putrinya. Lah terus Ki Ageng Alap-Alap itu katanya gurunya. Lah terus sampean apa? Katanya Ki Ageng Darto Surabledek itu. Iya. Katanya punya guru namanya Ki Ageng Alap-Alap. Tapi Ki Ageng Alap-Alap masih hidup. Cuman Ki Ageng Darto Surabledek sudah meninggal. Habis tempur sama teman-teman saya. Di situ. Itu ada di gunung di Alas Wingit. Nah, saya mau tanya, murid sampean yang bernama Ki Ageng Darto Surabledek itu? Ya betul. Ya. Terus kalau Ki Ageng Alap-Alap itu siapa? Itu ya murid. Murid sampean? Iya. Dunia serasa sempit. Berarti Ki Ageng Alap-Alap murid sampean? Pantes. Gimana? Sakti orangnya. Memang orang dia itu menurut. Oh, Ki Ageng Alap-Alap itu menurut? Iya menurut. Apa saya suruh, apa saja dia mau. Tapi yang ngeyel itu Kancil sama Darto. Ya. Terus Sabuk Galang. Ya, Sabuk Galang itu malah Sabuk Galang itu yang mana? Oh itu. Itu Sabuk Galang itu. Ini Kancil dulu ya. Iya, Mat Kancil. Masih ingat? Jadi tujuan sampean kan waktu itu kan sampean menyuruh saya, Nak Suryo dan Nak Sapulidi, tolong rahasiakan. Saya pengen bertapa apa namanya luang. Tapa luang. Tapa luang ya. Selama 41 hari. Selama 41 hari lah. Tujuan sampean tapa luang itu untuk apa? Untuk saya membersihkan diri satu. Supaya saya bisa diampuni dosa-dosa saya. Nah, biarpun saya sudah menebus dosa, saya bertobat. Tapi di sini saya masih belum puas. Aku bertobat dengan disaksi oleh Gus Samsul. Ya. Kamu jadi saksi. Ya, kalau aku ada sudah Pak RT itu. Ya, sama Pak RT itu saya sudah bertobat. Tapi saya belum puas kalau saya ini belum bisa
merendahkan atau memberitahu kepada anak-anak murid kelas Nah, dengar kalian semua telinganya. Ya, Gus. anak-anak murid saya semua, kamu sudah saya beri apapun kamu minta. Ya, termasuk ini semua ini. Saya ini semua nih anak murid saya. Dikala kalian belajar ngemis-ngemis minta ilmu ini itu, giliran kalian sudah bisa semuanya. Maka dari itu kamu kepengen jadi gali, preman, semua sudah bisa berjalan baik. Yang kepengen jadi dukun semua sudah, apalagi ini ya, apalagi sudah bisa menuruti apakah jadi kemauanmu, ya dan siapa tidak? Ya, Guru. Maka itu sekarang aku sudah tahu bahwa jalan-jalan yang seperti itu jalan yang tidak benar. Nah, dengarkan tuh. Ya. Jalan yang tidak benar. Maka semua manusia itu punya gagasan, ya toh? Ya. Punya gagasan yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau kamu semua kepengen jadi orang yang apa itu namanya tebal, sudah bisa keturutan. Jadi dukun santet sudah bisa keturutan. Kamu jadi gali semua sudah bisa keturutan. Maka hari ini anak-anakku kabeh, jangan kamu nuruti harga kamu, nafsu kamu semua. Tahu? Ya. Maka aku minta dengan hormat, aku sudah tobat. Aku sudah tobat dengan disaksikan oleh Gus Nur Samsun bahwa aku hari ini sampai bisa keluar dari Topo Luweng, cuman aku kepengen anak-anakku semua tobat. Ya, Guru. Guru bisa berhenti apa itu yang kamu jalani seperti yang dulu-dulu. Tahu? Ya, Guru. Tahu? Tahu, Guru. Maka dari itu kamu harus bersaksi. Kamu harus bersaksi. Kamu harus bilang kepadaku bahwa kamu akan menjadi orang yang jujur, yang akan apa itu berjalan yang benar, jalan yang lurus. Mau? Mau, Ya. Guru. Maka dari itu Kalau saya diperbolehkan matur Guru, di sini sekaligus saya mewakili adik-adik kami. Saya juga akan nurut akan segala perintah dari guruku. Mungkin adik-adik kami yang saya minta nanti benar-benar tobat. Kamu semua harus nurut apa yang didhawuhi guru kita. nah, cukup. Saya tidak mau. Ini orang ini tidak mau diwakili. Biar semua bilang sendiri. Maafkan semua kesalahan saya. Iya. Atas semua kesalahan saya minta maaf. Ya. Beribu-ribu kali saya minta maaf. Betul. Baik. Saya akan ngestok ke dawuhe guru. Betul. Minta maaf guru. Ya udah. Kamu makan dia. Ayo bersaksi. Biar Gus Nur Samsun biar jadi saksi kalau kamu sudah bertobat. Iya, Guru. Dari kemarin waktu panjenengan punya rencana mau berangkat ngobatin orang sakit, itu saja saya sudah itu istilahnya saya sudah tobat, benar tobat. Dan sendiko dawuh apa ketika Guru suruh nurut sama Gus Nur Samsun. Maka dari itu semenjak saat itu saya juga udah nurut sama Gus Nur Samsun. Tapi mohon maaf Guru, kemarin sempat saya dengar panjenengan meninggal, itu pangapunten sangat, saya sempat marah ke Gus Nur Samsun. Tapi saya juga sudah minta maaf. Bahkan santri-santrinya juga saya pernah saya amuk Guru. Tuh kembar mana kembar? Itu gimana kamu? Sini agak maju. Kamu maju. Saya minta maaf Guru. Minta maaf, beribu maaf Guru. Apa yang aku lakukan. Iya. Dan sekarang aku sudah bertobat. Saya menurut
dawe Iya, Guru iya. Samsun. Betul, betul. Sudah sana. Sekali lagi mohon maaf guru. Sudah, semua gimana? Saya sudah minta maaf nggih guru nggih. Ya. Selama ini tidak peduli dengan guru. Hmm. Selama ini telah meninggalkan guru. Hmm. Saya kira guru meninggal itu beneran. Ternyata guru bertobat dengan bertapa pendam. Maafkan saya guru ya. Iya, iya, iya. Sudah sana. Sudah kalian sudah tahu bahwa kalian sudah bersaksi di depan Gus Nur Samsun, di anak Suryo. Iya. Sebetulnya semua perbuatan kamu semua itu menjijikkan. Iya. Nah, aku sebagai gurumu sudah bertobat. Aku sudah minta maaf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku diampuni segala dosa-dosaku dan jalanku yang tidak benar untuk mengulang kamu menjadi bajingan, menjadi preman, menjadi dukun-dukun santet. Maka dari itu, mulai hari ini, detik ini, kamu harus bertobat. Iya. Betul? Betul. Gus Dur, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semua anak-anak murid saya sekarang sudah mau bertobat. Kalau dia mau bertindak lagi, jangankan kok sampai mau berangkat, bau ada pikiran yang jahat ada, dia pasti ada kebentuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Mereka sudah tidak akan bisa nyandat lagi karena ilmunya sudah saya buang satu persatu. Dan di sini buat pelajaran juga untuk mereka semua yang selama ini seorang murid dengan guru, di mana guru sudah memberikan ilmu 1 sampai angka 10 semua dituangkan, semua diberikan, dan ternyata dikala sampean Mbah Mat Suling sedang kelelahan, kecapean, sudah semakin tua, semakin usia, dan di situ mereka meninggalkanmu, tidak ada satupun yang mengingatmu, tidak ada satupun yang menengokmu. Justru dikala sampean jenengan Mbah Mat Suling meninggal, mereka satu persatu bermunculan menanyakan makammu, dan mereka hanya berasumsi apakah kebenarannya itu seperti apa, kebenarannya itu hanya berasumsi seperti itu lah. Yang dugaan saya mereka semua itu hanya ingin mengambil salah satu ilmu supaya awet usia. Itu perasaan saya seperti itu. Itu ya, semua itu rahasia di balik hati mereka masing-masing. Saya nggak bisa suudon seperti itu, tapi persangka buruk saya seperti demikian. Nah, tapi itu masa-masa lalu atau masa bodoh, saya nggak terlalu penting. Mereka nggak terlalu penting bagi saya. Nah, yang menjadi hal yang penting, Vika coba sini. Ini ada, jadi saya itu menemukan foto ini di rumahnya siapa? Ramro. Nah, Mbah Prawiro ini. Foto ini, ya. Ini foto jenengan kan? Ya, betul. Nah, di sini saya melihat foto ini berdampingan dengan namanya Raden Sentono Dalem Dipo Sentono. Apa? Ingat? Atau apa? Kaget kenapa? Ya, sebetulnya yang diucapkan oleh Gus Nur Samsun itu adalah saudara saya, sebeguron. Saudara satu guru. Iya. Oke. Maksudnya saudara satu guru gimana ini? Nggak ngerti. Sedang sampean tukang mohon maaf, tukang nyanret. Nah, sampean mendidik preman-preman, sampean mendidik dukun-dukun santet. Sedangkan Raden Dipo Sentono itu adalah orang baik. Betul. Memang gini Gus, saya jadi orang yang menantang ilmu-ilmunya guru. Ya. Sesudah aku mau diberi kesaktian yang luar biasa,
Oke. Terus saudara saya di Posono itu jadi orang yang benar-benar baik, menjurus ke agama. Oke. Berarti yang artinya sebenarnya guru sampean orang baik. Orang baik, Guru sampean orang baik. orang baik, Dan Raden Dipo Sentono itu orang baik. orang baik. Tapi kok sampean kayak gini? Cuman saya sakit hati dulunya. Sakit hati maksudnya gimana sakit hati? Makanya aku menjalankan Ini belum ada yang dengar kan murid-murid sampean kisah ini? belum Belum ada. sebelum aku jadi orang yang kaya, aku harus bagaimana caranya? Ya. Aku nggak punya apapun, sampai aku minta-minta pada orang, itu tansah GC. Orang yang seperti kamu nggak pantas gitu. Sama dihina. Saya dihina, sakit hati sampai aku berjalan seperti itu. Oke. Lah Raden Dipo Sentono itu masih keturunan Diponegoro Iya betul. yang ke-6 ya? Iya, Berarti masih cucu buyutnya ya? iya. Masih udek-udek. Udah. Iya, gantung siwur udek-udek. Hmm. Itu terakhir nanti turun ke-7 sudah tidak ada namanya. Oke. Jadi saya di sini paham. Sampean belajar bareng sama Raden Dipo Sentono. Ya, betul. Raden Dipo Sentono orang baik, Ya. religius. Terus guru sampean juga orang baik. Iya betul. Dan sekarang walaupun sampean kemarin-kemarin ya kayak gitulah, katakanlah hitam, alhamdulillah sampean sekarang udah baik menurut saya. Ya. Dan oke, ini berarti ini bener ya? Betul. Ini jenengan ya Iya, foto ini? itu gambar saya itu. Oke. Dan saya ingin bertanya lagi mengenai keinginan Topo Luweng, apakah itu untuk pengawet muda atau gimana? Itu memangnya rahasia saya. Rahasia apa maksudnya? Saya punya ilmu yang sampai umur saya 400 lebih. Itu memang ada. Oke. Maka saya seperti ini. Kalau saya tidak saya lunturkan kepada orang, nanti saya tidak bisa mati. Maka saya itu mau memberikan ilmu saya ini kepada orang yang kau cintai. Yang ku cintai adalah Gus Nur Samsun, harus mau menerima ilmu saya ini. Kalau Gus Nur Samsun tidak mau menerima ilmu saya ini, yang bisa sampai panjang umur 700 tahun, nantinya saya tidak bisa membuang. Nanti kalau sudah saya belikan Gus Nur Samsun, nantinya saya bisa kembali ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke alam saya sendiri. Gitu. Makanya Gus, saya minta dengan hormat, terimalah ilmu saya yang terakhir, yang jadi simpanan saya. Semua anak murid saya ini tidak saya beri. Cuman satu saya bisa panjang umur sampai 700 lebih. Itu rahasia saya, ilmu saya. Maka dari itu saya minta dengan hormat Gus Nur Samsun mau menerima lunturan aji saya yang satu ini. Kira-kira Gus Nur gimana? Kasihan sama saya. Saya ini sudah jempol. Saya ini sudah tua. Mbok saya ini tidak makan 1 tahun. Badan saya masih kuat. Semua begini, itu ilmu untuk supaya awet hidup. Ya, awet hidup. Kenapa nggak diturunkan ke murid-murid sampai? Wah, saya tidak percaya 100% pada anak-anak murid saya ini. Dia belum bisa merasakan seperti apa orang hidup Kenapa yang itu? seperti itu. Kenapa sampean? Ya, pangapunten guru, Gus, mohon maaf kalau diperbolehkan saya tak matur guru. Ya, Mungkin semua sabda, semua omongan guru apa mungkin tidak salah. Ingat guru, karena di sini banyak siswa, banyak adik-adik saya
Kalau saya toh bisa dikatakan siswa atau murid penjenengan yang tua, ngapa kok dikasihkan ilmu yang baik, yang saya tunggu-tunggu kok dikasihkan dengan bayi yang masih kencur itu, Guru? Ini, Sabu Galang, Iya. kamu kira-kira bisa menerima, tapi jangan dapat menerima ini karena lakunya lebih berat. Bagaimanapun caranya, jalan apa saja, kamu tidak bisa menerima ilmu. Maka kalau kamu mau menunggu ilmu saya yang terakhir ini, siapa saja tidak kuat selain turun dari nur yang putih yang dulunya aku ketemu pertama kali. Cahaya putih. Cuman yang ada cahaya putih itu adalah Gus Nur Samsun yang dulu bilang namanya Nak Suryo. Betul enggak? Maka dari itu tidak bisa menerima siapapun. Satu-satunya anak murid saya yang bisa menerima ilmu saya yang satu ini hanya Nak Suryo, turun dari wali Allah dari Demak Bintoro Demak. Ya, kalau toh memang itu sudah menjadi dawuh atau kehendak penjenengan Guru, apapun yang terjadi, saya tetap bisa menerima dengan lapang dada. Semua adik-adik kami ya, Dik ya. Ya, Gus, saya tetap bertobat, tetap bisa menerima segala semua dawuh Guru saya. Terima kasih. Saya pun tidak akan bisa menerimanya. Sebab Saya nggak akan bisa menerimanya. Begini, bagi saya usia panjang, awet usia, ataupun usia pendek, menurut saya itu sama saja. Karena selagi kita menginjak bumi ini, selagi kita masih bisa bernafas di atas tanah ini, semua akan terpendam di tanah seperti halnya sampean jenengan bertapa luang di belakang. Yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Sekalipun kita saat ini ada di atas tanah. Yang artinya menurut saya filosofinya adalah dikala kita posisi ada di atas, kita harus akan kembali ke tanah, yaitu di bawah. Kehidupan selalu berputar, ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Saya menolak itu, saya tidak menerima tawaran jenengan mengenai ilmu tersebut. Yang mungkin sangat-sangat diharapkan murid-murid jenengan pengen awet usianya, awet hidupnya. Sehingga mungkin saya di sini sudah membaca kenapa Ki Sabuk Geleng ini mengatakan pengen memiliki ilmu tersebut. Ya berarti mereka semua sama. Sekarang saya tanya, apakah kalian semua niatnya sama, ingin mendapatkan ilmu awet hidup itu? Betul. Yang lain? Kenapa pada diam? Tidak, Mas. Iya, Tidak, Mas. Gus, kenapa? toh tadi saya sudah mendengar sendiri apa kata dari guru saya. Ya, Bahwasanya memang ilmu itu berat untuk dilaksanakan. ya, Satu itu. Yang keduanya, saya merasa memahami untuk tidak menerima ilmu itu pun saya oh ya. Iya. Jadi gini Mbah Mat Suling, saya menolak itu bukan berarti saya itu menghina sampean. Saya tidak mau menerima itu karena menurut saya ilmu itu harus dibuang. Bukan diberikan, diturunkan orang. Karena itu menyalahi aturan. Jenengan harus mengenal Allah. Berarti jenengan tapa luang 41 hari itu tujuannya hanya untuk mengeluarkan ilmu itu dan diberikan kepada orang lain. Lebih baik saran saya, keluarkan saja ilmu itu ya, dan buanglah. Jangan diberikan kepada manusia. Kalaupun tidak bisa membuang sekarang, takut nanti ada murid-murid jenengan
yang mencari dan mengejar ilmu tersebut. Jenengan bisa mencari tempat sendiri, mencari waktu sendiri supaya aman. Dan di situ saya katakan kembali bahwa namanya hidup pasti mengalami mati. Itu suatu kepastian. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya. Jadi semuanya di sini rawatlah guru kalian, dampingilah guru kalian. Ajaklah pulang. Mau pulang ke rumah murid-murid jenengan atau ke padepokan saya atau kembali ke gubuk jenengan sendiri. Kalau saya sudah bisa mengajar anak-anak saya supaya terus cari jalan yang benar, kembali jalan yang benar, jadi manusia yang baik, saya akan kembali ke tempat saya. Oke. Kalau begitu, mungkin kita akan berpisah di sini. Saya akan menjemput santri-santri saya, kameramen nanti ikut saya, kancil gak usah ikut saya, temani gurumu dan teman-temanmu, semua terserah, dampingilah guru kalian. Saya tidak menginginkan kalian meninggalkan kembali. Tidak mampu, maka gotong royonglah. Di situ akan menjadi kemampuan yang besar. Kalau satu sendiri-sendiri kalian tidak akan mampu. Di situ kalian harus gotong royong. Bisa gantian, bisa dijadwal. Ya. Nah, dan di sini Bapak Suleng, ini foto boleh diambil. Ini saya ngambil dari rumahnya siapa? Bapak Wiro. Itu. Dan di situ kameramen, kita langsung pulang ya. Ya. Pulang atau tidur di hutan? Hah? Langsung pulang aja. Langsung pulang? Ya. Wes. Iku santri-santri pengen pulang nggak? Pulang Gus, 2 hari di sini. Udah 2 hari. Ada. Kalian makan apa kalian? Seadanya Gus. Seadanya. Singkong ada? Ada Gus. Oh ya wes. Pisang-pisang ada gak? Susah kalau pisang Gus cari. Oh susah. Oh. Ya wes gitu ya, Bapak Suleng. Sampean sehat-sehat. Ya. Dijaga kesehatannya. Amin. Intinya semuanya saya berpesan kepada kalian semua, jagalah guru kalian dengan baik. Ini aset buat kalian semua. Itu. Ya kameramen ya, pulang. Mic-nya dibawa kancil kan? Iya. Mana? Kamu nggak usah pakai mic nih kan, di hutan nggak ada casesan. Casesan di mobil. Mana? Bentar Gus. Oke sahabat-sahabat, kita langsung pulang ya. Terima kasih. Ayo packing semuanya. Terima kasih. Dan aku akhir kalam. Saya pamit ya. Ya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waca sholawat.